Ada keanehan lain yang makin disadari oleh Lita. Lita ini selalu mencium bau minyak wangi yang sangat khas ketika sosok suaminya ini tengah mencubu dirinya. Hai dear, thank you udah klik video ini. Coba deh kamu bayangin, kalau kamu tuh pergi dengan seseorang yang kamu pikir itu teman kamu, ternyata kamu itu ditemenin makhluk halus yang menyerupai temanmu. Bikin merinding banget gak sih? Nah, di sini Lita bukan hanya ditemani, tapi dia tuh berhubungan intim selayaknya suami istri dengan makhluk halus. Bahkan gak cuma sekali, tapi berulang kali. Gawat banget gak tuh? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama Lita? Kok bisa? By the way, Lita ini bukan nama sebenarnya ya, Dit. Cerita kali ini selain horor juga baiknya dinikmati untuk kamu yang sudah berusia 18 tahun ke atas dan tentunya memiliki pasangan sah. Tapi kalau kamu mau tetap dengar, Nona nggak tanggung jawab ya. Dan disclaimer dulu nih, kalau cerita ini sebenarnya berasal dari majalah misteri. Tapi tentunya di sini Nona coba untuk menceritakan kembali kisah ini dengan cara Nona. Hope you will like it. Lita, seorang wanita berumur 30-an, hidupnya sangat bahagia, lengkap dengan seorang suami dan 2 orang anak mereka. Tapi sebahagia-bahagianya suatu rumah tangga, pasti juga ada ributnya, pasti ya pernah bertengkar juga. Suatu malam, Lita ini bertengkar dengan suaminya, yang kita sebut aja ya namanya tuh Mas Bagas gitu. Perselisihan itu tuh terjadi karena suatu peristiwa yang aneh, bahkan bisa dikatakan di luar akal sehat manusia. Siapa sangka sih kalau beberapa hari belakangan ini tuh Lita telah bercinta dengan sesosok makhluk halus yang dianggap sebagai Mas Bagas, yaitu suaminya Lita sendiri. Lita ini dibuat terlena oleh belayan asmara yang mampu melambungkan Lita ke puncak tertinggi. Bahkan karena begitu perkasanya, maka persendian di sekujur tubuhnya Lita pun terasa terlolosi akibat melayani suaminya itu. Lita ini benar-benar lunglai nggak berdaya dengan permainan ranjang suaminya. Sepertinya gairah yang dimiliki memang nggak wajar gitu. Besarnya gairah suaminya Lita itu tuh besar banget dan hampir-hampir nggak mengenal lelah. Sekarang Lita tersadar bahwa segala keanehan yang dia alami ini ternyata benar-benar terjadi. Bahwa Lita ini memang telah bermain cinta dengan makhluk halus. Serem banget. Memang kejadian aneh ini tuh terjadi di saat-saat Mas Bagas sedang gak ada di rumah. Kenapa sih Mas Bagas gak ada di rumah? Ya karena Mas Bagas ini tuh sering banget lembur. Jadi pulangnya tuh malam, bahkan saat Lita ini sudah tertidur. Sampai kapanpun rasanya nggak mungkin Lita bisa melupakan kejadian itu begitu saja. Suatu peristiwa misterius yang selalu membuat bulu kuduknya merinding bila ingat kejadian itu. Lita meyakini kejadian misterius itu berawal dari peristiwa-peristiwa aneh nan janggal yang berlangsung di rumahnya mereka. Tapi setiap kali Lita ini mengadukannya kepada Mas Bagas tuh selalu aja berusaha menyangkalnya. Dia tuh lebih suka menanamkan keyakinannya bahwa dirinya ini ya nggak percaya pada hal-hal yang berbau gaib. Jadi si Mas Bagas ini tuh skeptis gitu ya terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Enggak lah, itu cuma perasaan kamu aja. Kamu aneh-aneh aja. Atau mana mungkin ada yang kayak begitu? selalu itu yang dikatakan Mas Bagas ketika Lita ini mulai curhat. Selain itu, Mas Bagas juga menambahkan, sebagai orang yang beriman, kita itu tidak harus mempercayai keberadaan hantu, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya itu. Semuanya cuma cerita isapan jempol yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Katanya Mas Bagas setiap kali Lita ini mengadukan kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan yang Lita maksud salah satunya adalah perasaannya yang mengatakan bahwa ketika Lita ini terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba dia merasakan ada belayan mesra di tubuhnya. Merinding banget Nona. Diakui Lita memang semuanya ini terasa seperti mimpi, tapi Lita meyakini bahwa ini tuh bukan sekedar mimpi biasa. Mungkin perasaan itu muncul karena kau terlalu merindukanku. Sabarlah, nggak berapa lama lagi aku pasti dapat pekerjaan baru, sehingga aku nggak perlu kerja malam terus. Candanya Mas Bagas ketika Lita itu mengadukan hal yang aneh yang dia rasakan ya. Lita berusaha meyakinkan bahwa sangkaan Mas Bagas itu ya memang benar adanya. Lita ini menganggap sensasi itu tuh memang mungkin aja bisa muncul karena perasaannya yang tertekan gitu ya, akibat dia tidur sendirian bermalam-malam tanpa ada suami di sisinya. Tetapi yang terjadi pada hari-hari selanjutnya malah lebih aneh lagi.
Kenapa? Karena Lita tidak hanya mengalami perasaan seperti belayan, tapi juga berikut ciuman bahkan rabaan tangan di daerah kewanitaannya. Yang aneh banget, Lita tuh merasakan belayan tangan itu tuh terasa amat dingin, sedingin es. Nona udah ingetin ya, cerita kali ini tuh untuk 18 tahun ke atas. Meski pada awalnya Lita merasa gelisah dan takut, tapi kemudian Lita ini malah menikmatinya. Dikatakan sentuhan dan belayan itu pelan banget, namun pasti kian melambungkan angannya Lita. Lita merasakan kenikmatan yang luar biasa dan membuatnya lupa pada pikiran-pikirannya sebelumnya yang selalu mempertentangkan keadaan yang seperti itu. Kamu nih mungkin bakalan bilang, wah ini emang sekedar Litanya aja yang udah kebelet melakukan hubungan suami istri, karena kan ya dia jarang dibelai suaminya gitu. Jangan buruk sangka dulu, Dir. Kamu harus dengerin selanjutnya, kenapa Lita ini bisa terbuai. Mungkin kalau kamu itu ada di posisinya Lita, kamu juga nggak bisa menolak hal ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan share ke teman kamu, biar makin seru nih kita berbagi ceritanya. Oke, hingga pada suatu malam, ketika kembali Lita merasakan sensasi itu, pada saat Lita terlena, dia tuh mendengar sebuah bisikan lembut di telinganya. Sudah tidur, Dik? Bibir lembut menyentuh daun telinganya Lita, dan Lita hanya bisa menggeliat, merasakan kenikmatan yang tiada tara. Setelah itu, dengan penuh gairah, makhluk ini pun mencumbu Lita. Lita pun melambung ke angkasa karena kenikmatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah yang dia lakukan setiap memulai aksinya. Anehnya, Lita tuh hanya bisa terpejam sambil sesekali malah merengek manja. Kalau kamu di sini tuh ada yang bingung, tenang, kamu nggak sendirian. Nona maupun Lita sendiri pun bingung dengan kejadian ini. Pada malam berikutnya, dia selalu membisikkan lagi kata ini. Sudah tidur, Dik? Setelah itu, dilanjutkan dengan tangannya yang meraba sekujur tubuhnya Lita dengan lembut, seperti layaknya tangan manusia biasa. Akhirnya, Lita ini terangsang, maka terjadilah permainan ranjang tersebut. Paginya, Lita keramas dan mandi junub, tanpa bertanya sedikit pun pada Mas Bagas tentang kejadian semalam. Oke, buat kamu yang nggak tahu mandi junub itu apa, mandi junub ini biasanya dilakukan oleh kaum muslimin setelah melakukan hubungan intim, baik pria atau wanita. Mandinya pakai apa, Nona? Pakai kembang 7 rupa? Ya enggak dong ya, Dir. Pakai air biasa gitu, tapi disertai niat dan ada tata caranya. Lalu kenapa sih mesti mandi junub? Kan sah gitu ya pasangan suami istri melakukan hal tersebut. Ya memang sah-sah aja pasangan suami istri ini melakukan hubungan badan atau hubungan intim. Tetapi ibadahnya seperti sholat atau puasa dan ibadah lainnya tidak akan sah apabila dilakukan sebelum melakukan mandi junub yang fungsinya untuk menyucikan diri. Sedangkan ya kan umat muslim itu sholat wajibnya aja ada 5 kali sehari. Jadi kalau sehari melakukan week-weeknya itu lebih dari sekali, ya mandinya juga mungkin bisa jadi beberapa kali. Paham kan sampai sini? Nah, hal ini berulang kali terjadi, sehingga ya kayak biasa aja gitu. Seakan-akan tuh nggak pernah terjadi apa-apa atau hal yang aneh pada Mas Bagas. Bahkan suatu hari nih, pernah Lita ini memuji permainan ranjangnya Mas Bagas. Mas, kamu hebat ya, masih bisa berkali-kali, sambil menggoda Mas Bagas. Tapi yang nggak disangka, pujian ini tuh malah membuat si Mas Bagas tersungging. Salah, maksudnya tersinggung gitu ya. Kamu jangan meledek, mentang-mentang aku nggak pernah menyentuhmu. Tunggu aja, nanti kubuktikan kalau aku memang masih hebat. Lah, kenapa Mas Bagas ini jadi kompetitif gitu ya, tersaingi? Aneh kan? Nah, Mas Bagas ini tuh memang nggak sampai marah besar gitu ya. Tapi dia tuh pernah kaget ketika Lita mengatakan bahwa aku benar-benar puas atas permainanmu, Mas. Nah, gara-gara pujian ini tuh pernah terjadi salah paham di antara Lita dan Mas Bagas. Padahal Lita tuh tulus memujinya, tapi Mas Bagas ini ya malah tersinggung karena apa yang dikatakan Lita itu. Ya akhirnya setelah peristiwa itu Lita nggak pernah lagi memuji suaminya. Mungkin suaminya lupa atau malu atau apa gitu ya. Setiap kali malamnya melakukan hubungan intim, Lita pun diam saja. Sikap ini ya dipilih Lita mungkin karena keluguannya atau memang mungkin ada kekuatan gaib yang memaksa Lita untuk memilih bersikap demikian. Setelah hubungan intim itu terus terjadi, belakangan Lita memang mulai menyadari keanehan yang terjadi. Hal ini dipicu karena suatu malam sebelum melakukan persetubuhan, pernah Lita ini melihat Mas Bagas sepertinya telah berubah jadi sangat ganteng gitu ya, bersih dan sangat berwibawa. Anehnya, dia tuh sepertinya selalu menghipnotis Lita agar tertidur sebelum pada saatnya dia ini bereaksi melampiaskan dahaga birahinya.
Walau dalam keadaan setengah tertidur, namun Lita tuh begitu menikmati hubungan intim yang sangat dahsyat itu. Jadi Lita ini berhubungan tuh selalu setengah sadar ya, kayak di awang-awang gitu. Mungkin ya rasanya kayak orang lagi mabuk gitu ya, jadi tipsi mungkin gitu kali ya maksudnya. Sebenarnya ada keanehan lain yang makin disadari oleh Lita. Lita ini selalu mencium bau minyak wangi yang sangat khas ketika sosok suaminya ini tengah mencubu dirinya. Padahal setahunya Lita, sang suami ini jarang sekali memakai pewangi, apalagi kalau mau tidur gitu ya. Wangi-wangian tuh nggak pernah dia pakai kalau mau tidur. Ya aneh nggak sih kalau mau tidur pakai minyak wangi? Ya Nona sih nggak pernah ya, paling pakai lotion gitu ya. Kalau kawan Nona ngerasa juga nggak sih kalau ini aneh? Atau ada juga yang kalau mau tidur tuh pakai minyak wangi? Anehnya lagi, wangian tersebut tuh semakin tajam tercium ketika di saat akhir hubungan badan, terutama ketika Lita ini mencapai orgasmenya. Sungguh aneh dan luar biasa kan? Nah mungkin dari kawan Nona nih ada yang nanya, kan itu kejadian cukup aneh ya. Apa Lita tuh emang kalau ditinggal sama suaminya ini emang benar-benar sendirian gitu? Nggak ada orang lain yang mengetahui gitu, ada orang yang masuk ke kamarnya atau apa gitu ya yang ada di kamarnya, atau yang mendengar Lita ini sedang ngapain atau gimana gitu ya. Nah sebenarnya Lita ini tidak tinggal hanya berdua dengan suaminya di rumah. Tapi ada dua orang anak mereka ya yang tadi Nona ceritain. Bahkan ada seorang pembantu rumah tangga. Namun ketika anak-anaknya ini masih nonton TV, kadang tuh Lita sudah tidur di kamar. Jadi Lita ini tidur duluan ya. Pernah ada satu kejanggalan. Ceritanya selama beberapa malam, Mas Bagas ini kan nggak dinas malam gitu ya, jadi dia pulang cepet gitu. Nah, jadi Mas Bagas yang asli ini kan ya pulang ke rumah di waktu-waktu masih rada sore lah. Dan di malam hari itu ya tidur sama Lita. Tiba-tiba Lita nih jadi begitu membenci Mas Bagas. Karena Mas Bagas ini sama sekali nggak mau menyentuh tubuhnya Lita. Padahal ya Lita tuh lagi kepengen banget gitu dibelai dan berhubungan. Ya tau lah ya dengan Mas Bagas tentunya. Yang biasanya tuh di mindsetnya Lita tuh selalu dahsyat dan hebat. Nah, hari selanjutnya, tanpa ada masalah yang jelas, jadinya Lita ini sering uring-uringan gitu ya. Jadi mungkin karena hasratnya nggak terlampiaskan gitu ya. Akibatnya terjadilah cekcok yang membuat Mas Bagas ini marah besar. Ya mereka akhirnya bertengkar dan tiba-tiba ya udah jadinya Lita tuh menyesal gitu ya. Hari-hari selanjutnya, Lita ini merasakan interaksinya dengan suaminya ini jadi malah semakin hambar. Kalaupun suaminya ini menjalankan kewajibannya untuk yang memberikan Lita nafkah batin, yang ngerti lah ya. Nah, makanya Lita ini malah merasa nggak pernah terpuaskan. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Yang sering terjadi, Lita ini ya balik lagi uring-uringan, makin uring-uringan karena merasa kebutuhan biologisnya ini tidak sepenuhnya terlayani dengan baik. Rumah tangga Lita memang mulai dipenuhi misteri, namun Lita tuh ya udah diem aja gitu ya. Sampai pada suatu hari nih, Mas Bagas pamit dan dia juga mengatakan kalau akan pulang malam karena mau mengerjakan suatu pekerjaan di rumah temannya. Jadi ini udah ngomong ya. Setelah pagi harinya suaminya ini pamit dan nggak kunjung pulang, sekitar pukul 8 malam matanya Lita ini sudah terasa berat gitu, dia udah ngantuk. Anak-anaknya juga udah pada tidur semua. Lita pun tidur di kamar dengan pintunya yang dia kunci rapat-rapat. Lita tuh ngerasa tidurnya pulas banget ketika tiba-tiba bibir itu mendesah di sekitar telinganya Lita. Sudah tidur, Di? Lita nggak kuasa menjawab, ia tuh hanya menggumam manja. Yang selanjutnya terjadi, suaminya itu mulai menciuminya dari bibir turun ke bawah sampai ujung kakinya Lita. Tangannya dengan lembut meraba-raba semua yang ada di tubuhnya Lita. Lita merasakan kenikmatan yang teramat sangat. Akhirnya ia kembali bergairah, tak seperti malam-malam sebelumnya ketika beneran sama Mas Bagas. Namun ya seperti biasa, mata Lita ini selalu terpejam tanpa ingin melihat jelas siapa gerangan yang melakukan semua itu. Ya udah mulailah Lita terlena karena dihipnotis oleh kelembutan dan kenakalan jemari tangan ya suaminya itu. Akhirnya Lita hanya bisa mendesah atau merengek-rengek karena nggak kuat menahan birahinya. Lita lepas seluruh pakaiannya sehingga nggak selembar pun ada yang menutupi tubuhnya. Dia ini pun terus beraksi dengan sangat buas, seolah-olah benar merasakan kenikmatan dari seluruh tubuhnya Lita. Aduh, kenapa sih jadi kayak stensilan gini ya? Tapi ya itulah yang diceritakan oleh Lita. Apa Lita bisa melepaskan pakaian itu dia gak sadar gitu? Tenang, ceritanya nih masih lanjut dan kita akan segera tahu kenapa Lita bisa melakukan hal itu. Gak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Lita atau suaminya.
Permainan ranjang itu terasa sangat indah. Meski anehnya sepanjang melayani suaminya, mata Lita itu selalu terpejam. Dan Lita ini selalu berpikir karena dia tuh telah sampai di puncak kepuasan. Setelah selesai dan kelelahan, Lita juga nggak melek gitu. Dia kembali tidur, ya udah. Dia tuh nggak tahu suaminya ngapain atau kemana. Seakan ya dia itu menghilang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kadang terselip di pikirannya Lita dalam keadaan pintu terkunci. Mana mungkin ada orang yang bisa keluar atau masuk tanpa dibukakan pintu. Apalagi nggak terdengar pintu itu terbuka sama sekali. Tapi ya rasanya otaknya Lita ini tuh seperti buntu gitu. Jadi ya udah, dia biarkan semua pikiran-pikiran itu yang menghilang dan menguap berlalu begitu aja. Berulang kali having sex mystery itu terjadi dan ya Lita selalu diem aja. Lita juga selalu berusaha meyakinkan pikirannya sendiri bahwa apa yang terjadi dengan permainan ranjang itu ya nggak ada yang aneh. Dia malah meyakinkan dirinya bahwa yang melakukan semua itu ya sudah pasti suaminya gitu. Ya si Mas Bagas, bukan orang lain atau siapapun itu. Sampai di suatu hari yang lain, kali ini bertepatan dengan malam Selasa Kliwon. Mas Bagas nggak ada di rumah. Pukul 8 Lita ini sudah tidur pulas. Jadi kembali ya dia udah tidur. Nah tiba-tiba cumbuan itu tuh datang lagi. Bibirnya menciumi di sekitar telinganya Lita. Lalu dia mengatakan hal yang sama. Apa? Coba apa yang Lita dengar? Dia Sudah tidur, Dik. bisiknya seperti biasa. Mulailah bibir Lita diciuminya, seperti yang selalu dia lakukan selama ini, sampai akhirnya Lita pun terlena. Tangannya dengan lembut meraba-raba semua yang ada di tubuhnya Lita. Tapi entah mengapa, kali ini Lita seperti memiliki suatu kesadaran, dan Lita terbangun. Mas, Lita sholat isya dulu, nanti kita lanjutkan. Lita bangun dan terduduk. Tanpa Lita sangka, suaminya ternyata terkesan tuh sangat marah luar biasa mendengar kata-kata sholat yang keluar dari mulutnya Lita. Sepertinya suaminya itu tidak suka dengan kata-kata mau sholat gitu. Lita ini ya merasa aneh. Kenapa Mas Bagas kok jadi gitu? Padahal Mas Bagas tuh juga rajin sholatnya. Apakah karena dia tuh merasa hasratnya harus ditekan terlebih dahulu gitu ya? Apa ya kentang gitu ya bahasanya? Ya sudah, aku keluar dulu. Mas mau kemana? Aku mau pergi ke warung, beli wedang jahe. Jawabnya sambil segera membalikan badannya, seolah ingin menunjukkan kemarahannya. Lita berpikir ada yang aneh juga, karena mengapa dia keluar selalu tanpa Lita mendengar pintu terbuka. Aneh banget kan? Sambil berusaha menenangkan pikirannya, akhirnya Lita nih sholat isya gitu ya. Namun terus ditunggu, suaminya itu nggak kunjung pulang. Sampai jam menunjukkan pukul 11 malam, Mas Bagas nggak kunjung pulang. Padahal Lita ini ya sudah membayangkan kenikmatan melanjutkan hasratnya yang tadi sempat terputus. Ya, Lita tuh sangat merindukan kemesraan itu lagi. Dan ia pun menunggu Mas Bagas pulang dari membeli wedang jahe. Sampai pukul 12 malam, ternyata suaminya ini nggak kunjung datang. Lita kesel, Lita tuh benci banget karena merasa dipermainkan oleh suaminya sendiri. Dalam hati Lita ini ngancem nih, bakal memarahi suaminya bila dia pulang nanti. Akhirnya sekitar pukul 12:30, Lita nih belum tidur juga. Waktu itu dia tuh mendengar ada suara ketukan di pintu kamar. Lita membukakan pintu. Nah akhirnya si Mas Bagas ini muncul juga. Mulai nih kan Lita mau ngamuk. Kamu ini dari mana sih Mas? Hampir 3 jam aku menunggumu. Masa sih beli wedang jahe sampai 3 jam? Berondongnya Lita yang merasa hasratnya ini terputus dan belum terpenuhi. Kamu ini aneh. Aku baru saja datang menyelesaikan pekerjaanku. Dan sekarang aku capek. Dan aku nggak beli wedang jahe. Larang aja kamu. Ujar Mas Bagas yang juga hampir marah karena capek pulang kerja dan dituduh macam-macam sama Lita. Terus siapa yang tadi mencumbuiku? Protesnya Lita. Disinilah ya, seks penuh misteri itu terbongkar. Mas Bagas ngotot. Sumpah demi Allah, aku tidak mencumbuimu atau hendak mengajak berhubungan badan denganmu. Terus, yang malam-malam kemarin, siapa yang melakukannya? Dia itu kamu, Mas. Wajahnya juga kamu. Lita malah ngotot memaksa Mas Bagas ini mengakuinya. Tetap aja Mas Bagas ini nggak ngaku. Sekujur tubuhnya Lita mulai merinding. Lita ini hampir tidak percaya. Apakah Lita ini benar-benar telah bermain ranjang dengan makhluk halus?
Mungkin seperti genderuwo atau jin dan sebangsanya. Ngeri banget. Dalam hati tuh Lita bertekad, esok hari ia harus diam-diam Lita ini berkonsultasi ke ahli supranatural. Ya kan tahu ya, Mas Bagas tuh kan gak percaya sama yang beginian. Akhirnya kan Lita udah datang gitu ke supranatural. Nah, selang 1 hari Lita ini menunggu jawaban sang ahli itu yang mengatakan benar, ternyata ada makhluk yang mengikuti Lita ini. Dan makhluk itu sangat mencintai Lita. Dia telah datang ke rumahnya Lita. Sosok tubuhnya itu dikatakan berkulit putih, tinggi besar, dan katanya gak ada wajahnya, alias rata semua tanpa ada indera seperti layaknya manusia ya. Jadi gak ada mata, hidung, mulut. Serem banget deh. Ya sama gitu ya, Lita tuh menjadi ngeri dan merinding. Akhirnya dengan bantuan sang ahli supranatural itu, hari demi hari dilakukan ritual ala Jawa. Ya Nona sih nggak tahu ya, di sini ritual ala Jawa tuh maksudnya kayak gimana. Mungkin didoain aja atau menggunakan ramuan-ramuan atau apa gitu ya. Nah yang pasti ritual ini tuh untuk membersihkan dirinya Lita. Tentunya agar makhluk tersebut tuh mau melepaskan Lita. Dan untungnya sekarang dan sampai saat ini itu tuh udah gak pernah kejadian lagi. Misteri having sex itu udah berakhir. Ketika mau tidur juga, Lita tuh selalu berdoa dan gak lupa untuk sholat dulu. Rumah tangganya juga selamat, gak pernah ada kejadian hal aneh lagi ya terhadap Lita. Dan kalaupun Lita ini berhubungan badan, ya dapat dipastikan ia melakukan dengan Mas Bagas yang suaminya asli gitu. Oke, sekian kisah kali ini tentang pengalamannya Bu Lita yang mungkin cocok menggunakan ungkapan tuh ngeri-ngeri sedap ya. Nah, ada nggak nih kawan Nona yang pernah mengalami hal serupa? Atau mungkin ya nggak cuma berhubungan, atau mungkin pacaran? Atau ya gimana tanggapan kamu tentang kisah kali ini? Kamu bisa langsung komen di bawah apa pendapat kamu. Atau mungkin kamu yang punya pengalaman horor juga boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Untuk cerita yang terpilih akan ada 1 bingkisan menarik untuk kamu. Tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas dan bikin bulu kuduk kamu merinding. Bye!